Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you there? I hope you all fine and happy. Amin. Okay student, today you all learn English with me, Miss Sulis. What the topic about? Alphabet, class 7, chapter 2. Okay student, before studying lesson, let's pray together. Pray start and pray finish. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, belajar bahasa Inggris. Oke, siswa terampil menyusun teks lisan dan tulis dengan benar dan akurat yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Oke ya, kita akan kembali setelah break berikut ini. Oke, di sini Miss Sulis akan menerangkan ya bahasa Inggris untuk mengeja ya sebuah huruf ya itu sangat dipengaruhi oleh dialeknya ya maksud Ibu. Karena apa? Anak sejak lahir dia itu tidak mengenal sama sekali bahasa Inggris. Dia begitu lahir dikenalkan oleh orang tua atau di mana lingkungannya pakai bahasa daerah. Jadi sangat dipengaruhi dengan bahasa ibu ya. Walaupun si anak itu ya dia jago dalam berbahasa Inggris ya, punya kosakata yang banyak, tetapi dia tidak mampu mengucapkan karena apa? Spellingnya dia tidak tahu dengan betul ya, karena dipengaruhi oleh bahasa ibu itu ya. Jadi kita sebagai guru sulit untuk merubahnya. Bahkan untuk kurikulum yang sekarang khususnya kurikulum K13 ya, itu untuk tingkatan SD Ibu kira tidak ada pembelajaran bahasa Inggris. Makanya kami sebagai pengajar sangat sulit untuk mengarahkan anak apa bu ya, dia alfabet pun dia tidak tahu dan tidak fasih karena belum mengenal dia waktu SD. Bahasa Inggris dikenalkan baru saat ini atau sekarang ini, yaitu kelas 7 SD tadi. Oke ya, nanti Ibu akan menjelaskan alfabet ya dengan memakai gambar ya, supaya kalian anak-anak di rumah lebih paham dan lebih tahu ya, dan bisa menggunakan ya. Kenapa Ibu pakai bahasa Indonesia ya, karena baru kelas 7 kalian artinya baru saja hari ini mengenal apa itu bahasa Inggris ya. Makanya nanti akan Ibu sampaikan di situ ada alfabet ya melalui gambar, yang gambar itu nanti ada gambar buah ya, juga gambar binatang yang mana akan membuat kalian tertarik ya. Misalnya dia tahu apel, oh apel seperti ini berarti katanya alfabetnya itu huruf A ya, gimana bacanya? Nah dia akan bertanya sendiri seperti itu, nanti akan terjawab dengan sendirinya ya, karena saya nanti akan mespilkan artinya mengejakan ya, bagaimana dari alfabet I sampai Z ya. Untuk mempersingkat waktu Ibu akan membacakan alfabet yang ada. Oke. Ibu akan mengulang sampai 3 kali. Kenapa? Karena kalian baru saja mengenal alfabet. Oke ya. Ini adalah huruf A di dalam bahasa Indonesia. Oke, in English dibaca E ya. E ya, bisa diulang di rumah anak-anak. E ya. E itu adalah huruf A untuk the picture ya. This picture ini adalah gambar apple. Jadi kamu akan mengingat huruf A itu seperti apa ya, cara membacanya juga seperti apa. Oke, Ibu ulang. Kalau A di dalam bahasa Indonesia, di bahasa Inggris bacanya E ya. E ya, ikuti muka Ibu seperti apa. E ya. E. Oke, the next. Nah, di sini kalian akan kenal dengan benda ini, gambar ini. Kalian sangat familiar sekali ya dengan ini namanya kalau pisang, bukan dalam bahasa Inggris huruf P, bukan ya, berarti B ya. B itu dalam bahasa Indonesia B, kemudian in English adalah B ya. B ya, tolong ingat adalah B. Oke, the next. Oke, kemudian huruf C. Di sini kalian anak-anak tentu sangat senang ya memakan buah ini, itu adalah C ya.
C dalam bahasa Indonesia, in English adalah C, ya. C, ya. Jadi giginya agak terlihat sedikit C, ya. C. Oke, the next. Oke. Huruf D, D dalam bahasa Indonesia, ya. In English adalah dibaca D, ya. Biasa saja ya, tidak terlalu tertekan, yaitu D, ya. D. Oke, the next. Nah, ini adalah huruf E dalam bahasa Indonesia. Ini buah Eropa ya, tempat kita ada, yaitu Inggrisnya bacanya A, ya. A, ya. Jadi beda ya antara A tadi bacanya beda dengan ini huruf E dibaca I, ya. Oke, the next. Gambar berikut adalah ini adalah buah flamboyan ya. Mungkin ada yang belum kenal anak-anak seperti apa buah flamboyan ya. Dengan mengenal huruf ini kalian akan ingat ya. Huruf F dalam bahasa Indonesia ini Inggris adalah F, ya. F, ya. F, ya. Cukup sederhana. Oke, the next. Kemudian di sini yang disukai juga, yang sangat enak, ya, buah ini pasti kalian suka. Itu huruf G dalam bahasa Indonesia. In English adalah Z, ya, Z, ya, Z, ya. Tolong diingat ini adalah huruf G dibaca Z. Oke, the next. Ini yang mana kalau kalian suka sayur, ya, ada huruf H awalnya. Inilah gambarnya. Siapa tahu nggak kenal belum ya? Ini apa ya? Kemudian in English bacanya ya itch, itch, ya, itch. Mudah-mudahan kalian ingat ya dengan gambar juga pengucapannya ya. Ini memudahkan memori kalian untuk mengingat oh barang apa sih ini awalnya huruf apa sih ya. Jadi kalian lebih tahu. Oke, the next. Ya, huruf I dalam Indonesia ya. In English I, ya, I, ya. I, ya, tolong diingat anak-anak, ini adalah cara pengucapannya adalah I. The next, di sini masih buah ya, yang mana kalian suka makan buah ini juga ya, sangat manis buahnya. J, cara membacanya di Inggris adalah J, ya, J, ya, J. Oke, the next, huruf K dalam bahasa Indonesia kiwi ya, ini buah kiwi ya. Bisa dibaca in English adalah K, ya, K, ya, K. Mudah-mudahan tidak berubah ya, selalu seperti itu cara bacanya. The next, huruf L di sini, ya, manis juga ya, lemon. Ya, in Indonesia itu ada huruf L, dalam bahasa Inggris adalah L, ya, L, ya, L. Oke, the next. Di sini ada huruf M. Nah, ini sangat disuka juga ya. M di dalam bahasa Indonesia, in Inggris ada M, ya. M, M, ya. Bisa diulang ya, ini sampai 3 kali. Mungkin kalian sudah hafal. Oke, dan next berikutnya. Di sini ada binatang yang kalian tidak kenal dengan huruf depannya mungkin akan lebih mengingat ya. Kalau huruf N in Indonesia ya, in Inggris adalah N. N dan N. Oke, the next. Masih animal atau binatang. O dalam bahasa Indonesia. In Inggris O. 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 Ya, agak begitu tertekan O-nya ya. Oke. The next. Huruf P. Nah, kalian pasti suka ya binatang secantik ini ya. P dalam bahasa Indonesia. In Inggris adalah P. 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 Ya, bacanya. The next, ada binatang juga di sini masih Q, ya, Q dalam bahasa ya X, ya, Q. Ini adalah dalam bahasa Inggrisnya Q, ya, Q, ya, Q, ya. Oke, the next, huruf R. Nah, masih binatang ya, sangat lucu sekali. R di dalam bahasa Inggris, ya, Indonesia oke. R, kemudian Inggris ada all, ya. Oke, very good. The next masih binatang ya. Ini laba-laba atau Spiderman ya. S in Indonesia, di Inggris adalah S. Oke, the next. Nah, ini binatang buas dalam bahasa Indonesia. T untuk bahasa Inggris dibaca adalah T. T dan T ya. Oke, the next. Sebuah burung cantik ya, huruf U di dalam bahasa Indonesia.
Di dalam bahasa Inggris cara bacaan adalah you. Oke. Sekarang huruf P ya, binatang ini ya yang seperti jerapah sangat tinggi sekali ya. Oke. P dalam bahasa Indonesia. In Inggris dibaca adalah P ya. P ya. V. Oke. Kemudian ada huruf W, ini binatang serigala ya, dalam bahasa Indonesia huruf W, dalam bahasa Inggris dibaca adalah W. Oke. Kemudian ada huruf X, di sini binatang hias ya, atau apa nih anak-anak selain binatang hias? Ikan hias. Iya, ini adalah huruf X. Kemudian in English dibaca X. Ya. Oke. Kemudian ada lagi huruf Y untuk binatang ini dalam Indonesia. In English adalah Y. Ya. Y. Oke. Terakhir, pasti kalian sangat hafal sekali binatang apa ini ya, yang dimulai oleh huruf Z ya, dalam bahasa Inggris dibaca adalah Z. Oke, kelas, setelah break ini mari nanti Ibu akan melanjutkan video berikut. Oke. Good morning, Juwita. Hi, Wulan. Good morning. Do you know Dinda? I don't know. Well, this is Dinda. Dinda, this is Wulan. Hey, Dinda. I'm Wulan. Nice to meet you, Wulan. Nice to meet you too. How do you spell your name? U-L-A-N. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs, 26 letters from A to Z. Good morning, everyone. Good morning, Dinda. Hi, my name is Dinda. Oh, how do you spell your name? I introduce myself, Dinda. D-I-N-D-A. Thank you. Now I know my ABCs, 26 letters from A to Z. What is your name? My name is Juwita. Where do you study? I'm studying A B C D E F G When do you born? H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. What is your hobby? Now I know my ABCs, 26 letters from A to Z. Oke kelas, thank you telah melihat video berikut. Oke ya, Ibu akan menyimak video yang sudah kalian tonton lagi, yang tadi ya. Oke, maksud Ibu di situ kita melihat dialog seorang anak ya, siswa kelas 7, yang mana pertama-tama tadi dia menyapa, hello ya, what is your name. Nah, itu kan memperkenalkan diri. Kemudian dia ingin mengetahui siapa sih nama temannya ya. Setelah tahu dia itu punya teman ya yang juga satu sekolah ya, tetapi dia tidak mengetahui dengan teman yang si baru datang. Kemudian hello katanya, this is Dinda. You know Dinda? I don't know katanya, saya tidak tahu ya. Kemudian kata Dinda, hi ya, katanya yang satunya, I am Wulan, katanya saya adalah Wulan. Dan si anak baru tadi bertanya, how spell your name ya, bagaimana kamu mengeja nama yang baru disebutkan tadi. Artinya dengan mempelajari alfabet yang sudah Ibu sampaikan tadi, dia itu sudah mampu mengeja atau men-spell ya nama temannya yang ada di situ. Kemudian di pelajaran berikutnya ada itu dialog lagi berdua ya,
Halo katanya, halo my friend atau siapapun dia bertanya, bagaimana keadaanmu? Nah, katanya saya baik-baik saja. Kemudian di mana kamu tinggal? Nah, kata di mana kamu tinggal, where do you live, di situ ada 3 kata yang dipakai. Ada in, ada at, ada on. Ya, jadi penggunaan beda ya, jangan sembarang asal menyebutkan nama in jalan, on jalan, at jalan. Ya, itu sangat berpengaruh sekali dengan artinya. Oke ya, for example, kalau yang number 1 tadi ya itu penggunaan what ya, what is your name sudah disebutkan di dialog tadi. Oke. Kemudian yang kedua itu using the word when ya, for example, when was you born, katanya di mana kamu dilahirkan. Yang terakhir itu ada kata where. Nah, where di sini sudah Ibu sebutkan tadi adalah where mengarah ke tempat ya. Where do you live ya, di mana kamu tinggal ya. Tadi ada 3 perbedaan, kata yang digunakan adalah ada at, ada on, kemudian ada in ya. Untuk at sendiri adalah nantinya sangat komplit ya, lengkap. Di situ ada address, ada numbernya ya, kemudian ada locationnya. Jadi untuk yang at itu sangat-sangat komplit. Ya, for example, sebagai contoh, I live in Jalan Durian number 14 in Tanjung Tabelong ya. Jadi sangat-sangat luas sekali. Oke, the next. Kemudian untuk yang on ya, on itu ada jalan ya, tetapi tanpa adanya number rumah ya. Misalnya I live on ya, Jalan Durian Tanjung ya. Jadi begitu simpel ya. Yang terakhir penggunaan in ini sangat luas sekali di mana kita tinggal, ada nama provinsi juga ya. Oke, for example sebagai contoh, I live in Tanjung South Kalimantan ya. Saya tinggal di Tanjung, khususnya di Kalimantan Selatan. Oke, yang ejaan terakhir adalah dia menanyakan nama ya. Nama di situ dia mengeja ya. Kebetulan namanya Juwita, mereka akan menyatakan bahwa gimana katanya kamu mengejanya, spell your name ya, kayak gitu adalah Sisai. Dia mengatakan Zuwiti ya, jadinya namanya Juwita. Oke, student, in English language, spelling is very important. Dalam bahasa Inggris itu bahasa pengejaannya sangat-sangat penting ya. Although someone can speak English imperfect, walaupun seseorang itu bisa berbahasa Inggris ya sangat perfect, tetapi dia harus tahu benar dan salahnya, fast or true in speaking English ya, dengan menggunakan spelling ya. Mengapa? Ya, because the people will know true or false about spelling. Ya, so spelling it must important. Without spelling, speaking automatic. Artinya tanpa adanya pengejaan kata tadi, dia akan berbahasa Inggris itu sangat hancur atau rusak atau tidak tahu sama sekali. Oke ya, kita kembali setelah jeda berikut ini. Oke ya, Ibu akan memberikan tugas ya, spell the following name ya. Tolong dilihat di layar, kalian akan mengeja nama itu di rumah, kemudian nanti hasilnya tolong kirimkan ke email Ibu yang sudah Ibu terangkan di sini. Ya, oke. If you have any question, you call me email wsulistiani@gmail.com. Oke, student, I think enough. Thank you very much. See you next week. Ya, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.